Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita memiliki kasih yang melimpah, maka saudara, kita menjadi seorang yang begitu mudah berkorban bagi orang lain. Tetapi orang yang berkorban bagi orang lain belum tentu karena dia mengasihi. Oleh karena itu saudara, penting sekali saudara, bagaimana kita selalu dekat dengan Tuhan, mengalami kasih-Nya, supaya kita boleh belajar mengasihi orang lain dan belajar melayani mereka. Dan tentu saudara, ketika kita melakukan pengorbanan, kita melakukannya dengan sukacita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, membangun kebersamaan tidak pernah tanpa pengorbanan. Saudara, ketika kita tidak rela berkorban, maka yang dikorbankan adalah kebersamaan. Saudara, kebersamaan di dalam bahasa Alkitab itu adalah persekutuan. Saudara, persekutuan dibangun dengan semangat rela berbagi dengan orang lain. Saudara, tanpa adanya kerelaan berbagi, maka tidak ada persekutuan yang sungguh-sungguh real. Saudara, berbagi tentu ada banyak aspeknya. Saudara, Tuhan Yesus membangun persekutuan kita dengan Bapa di surga dengan mengorbankan nyawanya agar kita dapat didamaikan dengan Bapa di surga. Saudara, salah satu ekspresi persekutuan kita adalah persembahan. Baik itu persekutuan kita dengan Tuhan, ataupun persekutuan kita dengan saudara-saudara seiman. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 5, ayat 1-11. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus, dan dengan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ananias dan Safira adalah suami istri dan merupakan tokoh di dalam Alkitab yang mungkin sangat dikenal oleh orang-orang percaya termasuk kita. Saudara, kedua orang ini adalah orang Kristen di gereja mula-mula. Namun suami istri ini dikenal dari sisi yang tidak baik. Mungkin kita menyebut mereka sebagai seorang Kristen yang tidak berintegritas. Namun demikian, bukanlah bagian kita untuk menghakimi suami istri ini. Sebab firman Tuhan adalah agar kita bercermin untuk diri kita, sehingga kita dapat bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian ini? Yang pertama, saudara memberikan persembahan kepada Tuhan bukan sebuah paksaan dan bukan untuk mencari popularitas, melainkan digerakkan oleh kasih kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu?
Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Saudara, kita tidak tahu bagaimana persisnya kejadian peristiwa Ananias dan Safira. Dan apakah yang mendorong Ananias dan Safira menjual tanahnya lalu memberikan sebagian uang itu di bawah kaki rasul-rasul. Tetapi saudara, ada kemungkinan bahwa situasi, kondisi gereja mula-mula yang mendorong dia. Karena begitu banyak orang-orang yang menjual tanahnya untuk kebersamaan. Dan Ananias dan Safira mereka punya tanah. Saya tidak tahu bagaimana apa yang terjadi dalam batin mereka. Tetapi ketika kita membaca bagian ini, bagaimana Ananias dan Safira setelah menjual tanahnya, mereka bersepakat hanya memberikan sebagian. Kemungkinan mereka itu tidak terlalu rela memberikan uang itu untuk dipakai sebagai kebersamaan. Mereka sepertinya dipaksa oleh situasi dan kondisi. Bukan orang-orang Kristen memaksa mereka. Tetapi situasi kondisi sepertinya membuat mereka tidak enak kalau mereka tidak menjual tanahnya. Tetapi mereka pun tidak rela memberikan seluruh penjualan tanah itu kepada para rasul. Tetapi ketika kita membaca bagaimana Petrus menegur Ananias, maka kita tahu kemungkinan Ananias dan Safira berjanji seluruh penjualan tanah akan diberikan untuk kebersamaan. Karena dari perkataan Petrus kita tahu tidak ada paksaan bagi Ananias menyerahkan seluruh pemberian itu. Kecuali jikalau mereka berjanji. Oleh karena itu Petrus berkata, Ananias termasuk Safira, engkau telah mendustai Roh Kudus, yaitu engkau mendustai Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dari sini kita belajar sesuatu. Bahwa persembahan yang kita berikan kepada Tuhan bukan karena paksaan apapun. Bukan karena engkau dipaksa, merasa terpaksa karena situasi kondisi gereja yang engkau merasa engkau harus memberikan karena situasi seperti itu. Bukan juga. Bukan juga saudara kita memberi persembahan untuk mendapatkan nama atau popularitas. Yaitu kita dianggap sebagai orang yang murah hati di gereja. Sebagai orang yang punya jasa. Bukan. Saudara, persembahan kita cuma satu-satunya alasan. Karena kita sudah mengalami kasih Tuhan. Dan kita mengasihi Tuhan. Saudara, tidak ada alasan lain mengapa kita memberikan persembahan. Saudara, itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak pernah memaksa engkau dan saya memberikan apa yang kau tidak rela berikan. Tetapi saudara, jika engkau rela memberikan, saudara jangan lupa, kerelaanmu dan kerelaanku, itu pun kasih karunia Tuhan. Karena Tuhanlah bisa menggerakkan hati kita. Ketika Tuhan menggerakkan hati kita, maka ketika kita memberi dengan sukacita. Kita memberi dengan rasa berterima kasih kepada Tuhan untuk kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita rindukan kasih karunia yang seperti itu. Yaitu rela memberi, rela memberikan persembahan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan dipakai Tuhan menjadi berkat, khususnya berkat Injil bagi dunia ini. Yang kedua, saudara ingatlah dalam segala hal kita tidak pernah dapat menipu Tuhan. Oleh karena itu saudara lakukan segala sesuatu dengan ketulusan, termasuk dalam persembahan kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia berserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Dan sebagian lain dibawa dan letakkannya di depan kaki rasul-rasul. Kemudian ayat 8 dan 9. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekian tanah itu kamu jual. Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu, berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Saudara, peristiwa ini sangat mengerikan, bukan? Ananias dan Safira menipu Tuhan dan Tuhan langsung mencabut nyawa mereka. Saudara, saya percaya peristiwa ini dicatat di dalam kitab suci menjadi sebuah pelajaran kepada kita. Tuhan tidak pernah bisa ditipu. Saudara, menipu Tuhan adalah perkara yang serius. Perkara yang jangan main-main. Dan saudara, oleh karena itu saudara, mari kita menghargai kasih karunia Tuhan.
Kita melakukan dengan tulus bukan karena kita takut dihukum oleh Tuhan. Tetapi kita tidak berani melakukannya. Sungkan melakukannya ketika kita mengingat kasih Tuhan kepada kita yang begitu besar. Saudara, dalam segala hal, kita tidak pernah bisa menipu Tuhan. Dan saudara, jangan sekali-sekali kita belajar menipu Tuhan. Mungkin penghakiman Tuhan tidak seperti yang kita baca di dalam kitab suci. Tetapi apa yang terjadi dalam kitab suci hendaklah cukup bagi kita untuk kita belajar takut akan Tuhan. Belajar mencintai Tuhan semata-mata karena Tuhan mencintai kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika engkau dan saya memberikan hidupmu dan hidupku kepada Dia, bukan karena engkau dan saya berjasa kepada Dia, tetapi itulah yang sepatutnya kita berikan kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan hidupnya bagi kita. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar hidup tulus di hadapan Tuhan. Karena kita mencintai Dia. Karena kita ingin memasyurkan namanya. Karena hidup kita adalah miliknya. Dan kita ingin nama Tuhan ditinggikan. Mari kita belajar hidup tulus di hadapan Tuhan. Termasuk di dalam persembahan-persembahan yang kita berikan kepadanya. Termasuk di dalam pelayanan-pelayanan kita kepada Dia. Sehingga Tuhan berkenan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menolong kami. Untuk kami belajar mengasihi Engkau ya Tuhan. Sehingga dengan demikian kami boleh menjadi orang percaya yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati firman-Mu, meteraikan dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.